Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan man huwa khair min maqamin wa ahsanu nadiyan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah al-muttasilu bil makarimi kibaran wa sabiyan. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kana sadiqal wa'di wa kana sadiqa rasulan wa nabiyyan wa ala alihi wa ashabihi alladhina yuhsinuna islamuhum wa lam yaf'alu syai'an fariyan amma ba'd. Faya ibadullah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwati man rahimakumullah, jika di dalam konten-konten saya sebelumnya, mangga di like, di subscribe, di komen, dan juga di share, dipersilakan ya. Baik itu konten yang menjelaskan masalah agama atau yang lainnya, silakan di like, di komen, dan di share atau di subscribe ya. Ikhwati man rahimakumullah, jika di dalam konten-konten saya sebelumnya itu telah dijelaskan ya, mengenai pernikahan, apa itu nikah, itu sudah dijelaskan di dalam konten sebelumnya. Lalu kita juga telah mengerti, memahami masalah pernikahan. Kita juga sudah paham betul mengenai kiat seorang laki-laki di dalam memilih calon istrinya seperti apa dalam ketentuan hukum-hukum syariah, dan juga kiat seorang perempuan di dalam memilih laki-laki yang dijadikan sebagai calon suaminya seperti apa dalam ketentuan syariah. Apabila kita ini telah menemukan pilihan kita masing-masing ya, hendaknya kitanya segera melakukan suatu pinangan. Di dalam melakukan pinangan ini pun kita harus memperhatikan adabnya seperti apa ya. Ketika seorang laki-laki sudah menemukan wanita yang pas untuk dijadikan sebagai istrinya ya, tentu tidak keluar dari koridor syariah, maka hendaknya kita melakukan suatu peminangan terhadap perempuan itu. Dan tentu kita pun harus memperhatikan adabnya ya. Di dalam adab peminang ini ya, di dalam adab peminang ini pun kita sudah jelaskan kemarin ya. Lalu kalau misalnya kita sudah meminang perempuan yang kita pinang ya, maka hendaknya kita pun langsung melakukan suatu akad nikah. Dan akad nikah yang secara sah menurut hukum syariah itu seperti apa, dan itu sudah dijelaskan di dalam konten saya sebelumnya. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, setelah kita ini melakukan akad nikah ya, hendaknya kita ini melakukan apa yang disebut dengan walimatul ars. Apa itu walimatul ars? Walimatul ars itu sudah dijelaskan pada konten saya sebelumnya, yaitu resepsi pernikahan sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa syukur mengenai apa? Mengenai kebahagiaan yang kita alami di saat kita melaksanakan akad nikah. Nah, ketika kita sedang melaksanakan akad nikah dan tumbuh rasa kebahagiaan, hendaknya kita ini juga berbagi kembali kebahagiaan itu kepada orang lain. Dan hendaknya kita membagi kebahagiaan itu bukan kepada orang-orang kaya saja, akan tapi juga hendaknya dibagikan ke semua orang ya, termasuk orang yang nggak punya sekalipun, atau orang-orang yang miskin sekalipun kita undang. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, dan itu sudah dijelaskan pada konten saya sebelumnya. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, pada konten saya kali ini kita ini akan membahas mengenai adab menyambut undangan ya. Menyambut tamu undangan ketika kita ini melaksanakan resepsi pernikahan. Ikhwati iman rahimakumullah, tadi saya katakan ya, ketika kita ini sudah melakukan akad nikah, berarti di saat itulah kita muncul di dalam diri kita ini akan adanya rasa kebahagiaan yang sangat luar biasa. Tidak mungkin rasanya ketika kita ini
melaksanakan akad nikah atau melangsungkan akad nikah, ada tapi akad nikah kita ini ya mendorong kita untuk bersedih, kecuali akad nikah yang dalam keadaan terpaksa saja. Semuanya pasti ketika kita ini sudah melaksanakan akad nikah akan plong dalam diri kita ini. Lalu dari adanya rasa plong dalam diri kita ini akan muncul rasa kebahagiaan yang sangat luar biasa yang ada pada dalam diri kita ini. Ikhwati man rahimakumullah, hendaknya ketika kita ini ya, merasakan kebahagiaan dari adanya akad nikah ini, maka kita ini hendaknya kita berbagi kebahagiaan ya kepada orang lain. Ya. Nah, cara untuk berbagi kebahagiaan kepada orang lain dari adanya akad nikah yang kita munculkan atau yang kita laksanakan, hendaknya kita ini mengundang ya undangan ya sanak saudara, famili, keluarga kita untuk menghadiri resepsi pernikahan. Resepsi pernikahan yang kita laksanakan ini ya, ini adalah merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas peristiwa bersejarah bagi diri kita sekalian ya, yaitu peristiwa di mana kita ini sudah mengakhiri ya rasa duda kita atau rasa membujang kita atau rasa kita ini sebagai gadis bagi seorang perempuan atau sebagai janda bagi seorang perempuan, dan itu kita sudah diakhiri dengan adanya proses daripada akad nikah itu tadi. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, setelah kita ini mengakhiri masa-masa tersebut ya, maka di sini adalah merupakan puncak kebahagiaan bagi kita yang melaksanakan akad nikah itu tadi. Nah, puncak kebahagiaan yang ada pada diri kita dari adanya akad nikah yang kita lakukan ini ya tadi saya katakan hendaknya kita ini bagi kepada orang lain, dan itu disunahkan oleh Rasulullah SAW. Dan cara membaginya adalah kita mengundang sanak saudara kita untuk hadir di acara resepsi pernikahan yang kita namakan walimatul ursi tadi. Dan ikhwati iman rahimakumullah, ya, perlu dicatat ketika kita ini ya, melaksanakan resepsi pernikahan, Islam tidak mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa mengadakan resepsi pernikahan itu dengan menonjolkan diri ya, bahwa dirinya adalah orang-orang kaya, lalu dia mengadakan resepsi pernikahan itu dengan serba mewah segala macam ya. Kalau misalnya diadakan serba mewah itu boleh ya, boleh, dan itu tidak ada larang. Tapi yang dilarang adalah ketika kita ini melaksanakan resepsi pernikahan yang diadakan serba mewah itu tadi, itu dengan tujuan untuk menyombongkan diri, dan itu yang dilarang di dalam Islam ya. Akan tapi Islam itu telah mewanti-wanti kepada umatnya ya, untuk mencegah dari kesombongan itu, hendaknya kita ini melaksanakan resepsi pernikahan itu dengan sesederhana mungkin ya, tidak dengan cara yang serba mewah. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, selain kita ini melaksanakan resepsi pernikahan yang kita laksanakan ini, itu sangat sederhana sekali, dan itu dianjurkan di dalam Islam. Hendaknya kita pun ya, kita melaksanakan resepsi pernikahan itu di atas niatan landasan dasar niat kita ini untuk mengundang ya, hadirin ya, atau tamu undangan kita untuk datang ke resepsi pernikahan sebagai rasa syukur kebahagiaan kita yang kita rasakan di saat ini, dan kita berbagi kepada mereka ya. Jadi adanya rasa kebahagiaan yang pada diri kita ini, lalu kita berbagi dengan mereka dengan adanya resepsi pernikahan itu tadi. Dan itulah tujuan daripada walimatul urs tadi, itu berbagi kebahagiaan, bukan berbagi kesombongan ya. Bukan itu. Akan tapi yang kita disyariatkan dalam Islam itu adalah kita berbagi kebahagiaan, dan yang diundang itu bukan hanya kepada orang kaya saja, tapi orang-orang miskin pun kita harus undangnya. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, tentu ketika kita ini diundang ya oleh seorang yang punya hajat, yaitu pernikahan itu, maka orang-orang yang diundang ini maka hukumnya wajib untuk hadir ya. Maka wajib untuk hadir untuk bersama-sama merayakan kebahagiaan yang di saat itu dirasakan yang bersangkutan ya. Yang bersangkutan itulah orang yang sedang melaksanakan pernikahan itu tadi. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah,
ketika kita ini diundang dan kita ini hadir di dalam resepsi pernikahan saudara-saudara kita ini, maka bagi kita yang hadir ya dalam undangan itu, kita disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk membaca doa. Apa doanya? Doanya adalah Allahumma gfir lahum warhamhum wa barik lahum fima razaqtahum. Ya Allah, ampunilah mereka, kasihanlah mereka, dan limpahkanlah keberkahan kepada mereka dalam rezeki yang engkau karuniakan kepada mereka. Dan itu adalah hukumnya sunnah, mendoakan mereka berdua ya untuk keberkahan di dalam menapaki kehidupannya. Nah, ketika kita ini, dan perlu kita ketahui, ketika kita ini menghadiri studi resepsi pernikahan dan kita mengadakan studi resepsi pernikahan, maka hendaknya kita ini harus memperhatikan masalah jamuan ya. Masalah jamuan yang akan disodorkan kepada tamu undangan kita. Jangan sekali-kali kita ini ya menyodorkan jamuan kita ini, yaitu makanan-makanan ini yang dikasih tempatnya itu ya dari wadah piringnya itu, piring makanan dan atau gelas minumannya itu terbuat dari emas dan perak ya. Dan itu dilarang di dalam Islam. Jadi piring dan emas yang terbuat dari perak itu dilarang di dalam Islam ya. Maka hendaknya kita ini menjamu undangan kita ini dengan wadah yang sederhana mungkin saja ya, yang bisa kita jangkau saja. Kenapa? Karena kalau misalnya kita menggunakan emas dan perak, dikhawatirkan nanti itu akan memunculkan rasa kesombongan pada kita sekalian. Makanya dilarang di dalam Islam. Bukan saja di dalam masalah pernikahan, di luar pernikahan pun ketika kita makan dan minum dan ternyata tempat makan dan minumnya kita dari emas dan perak, itu dilarang di dalam Islam. Itu nggak boleh. Nah, ikhwati man rahimakumullah. Lalu setelah itu kita pun harus memperhatikan resepsi pernikahan yang kita laksanakan ini, apakah di dalamnya itu terkandung unsur-unsur kemaksiatan atau tidak. Nah, kalau misalnya kita sebagai tuan rumah dalam hajat kita ini, kita pun harus bisa sekuat mungkin ya, untuk mencegah kemungkaran dan kemaksiatan itu ya. Seperti ya, kemaksiatan itu contohnya adalah ketika kita ini mengadakan suatu resepsi pernikahan, ternyata kita menyodorkan minuman keras ya, arak dan sebagainya. Itu jelas kemaksiatan ya. Atau kita mengundang penyanyi yang justru penyanyinya menggunakan rok yang serba mini. Nah, itu juga jelas kemaksiatan. Dan itu hendaknya kita hindari seperti itu. Nah, dan bagi para undangan ya, yang ketika melihat hal seperti itu terjadi, hendaknya kita menghindari ya. Dan kita percepat kita hadir di dalam pernikahan itu, karena di situ ada kemaksiatan yang kita saksikan di saat itu. Nah, ikhwati man rahimakumullah, setelah kita ini ya, menyaksikan apakah di sana ada kemungkaran atau tidak, kemaksiatan atau tidak, hal ini yang perlu kita perhatikan ketika kita ini hadir di dalam resepsi pernikahan saudara-saudara kita nih. Ini akan terjadi berpotensi kita ini melaksanakan terjadinya interaksi antar kita. Interaksinya adalah biasanya kita ngobrol-ngobrol dan sebagainya. Hendaknya ketika kita ini mengobrol-ngobrol dengan saudara-saudara kita, ya, baik itu ngobrolnya dengan yang punya hajat, ya, dan juga kita ngobrolnya dengan yang lainnya, maka hendaknya kita ini sekuat tenaga untuk tidak mengucapkan ucapan yang sia-sia. Karena ucapan yang sia-sia itu adalah merupakan ucapan yang tidak berdasarkan diajarkan di dalam Islam ya. Karena Islam telah mengajarkan kita mengucapkan ucapan yang bermanfaat saja ya. Dan ucapan yang sia-sia ini adalah merupakan ucapan orang-orang jahiliyah pada masa lalu, dan itu tidak diajarkan di dalam Islam. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita akan lanjutkan di konten berikutnya. Kita akan bahas mengenai malam pengantin. Nah, ini adalah pembahasan yang kita tunggu-tunggu nih ya. Pembahasan masalah malam pengantin itu biasanya adalah pembahasan yang ditunggu-tunggu oleh kaum muda, terutama pas pembahasan masalah di atas ranjang cinta. Waduh, subhanallah. Nanti kita bahas di konten berikutnya ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan.
Kurang lebihnya saya maaf, saya banyak karya. Kita tutup pembahasan kita kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.